Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Jack Grealish menampilkan aksi menghibur dengan gagal mencetak gol di depan gawang. Sementara itu Marcus Rashford optimis Manchester United bisa juara Premier League. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester City berhasil meraih kemenangan telak saat melibas Leeds United 1-3. Masih di laga yang sama ada Jack Grealish yang menampilkan aksi menghibur dengan gagal mencetak gol di depan gawang. Manchester City melakoni laga Premier League pekan ke-17 menghadapi Leeds United. Pada laga ini, skuad The Citizens berhasil menang dengan skor 1-3. Rodri membuka keunggulan dengan golnya di akhir babak pertama, disusul oleh brace Erling Haaland di menit ke-51 dan 64 pertandingan babak kedua. Dengan hasil ini, skuad asuhan Pep Guardiola kembali ke posisi 2 klasemen dengan 35 poin. Terpaut 5 poin dari peringkat 1 yang diduduki oleh Arsenal. Kyle Walker melakukan momen menghibur pada laga menghadapi Leeds United dini hari tadi. Bek 32 tahun ini kedapatan sedang melepas kamera yang berada di bench pemain. Saat itu Walker terlihat sedang menaruh kamera itu ke bawah dengan sambil tertawa. Masih belum diketahui apa alasan pemain timnas Inggris ini melakukan hal tersebut. Di sisi lain, pada laga ini Walker sendiri nggak dimainkan oleh Pep Guardiola, sebab sang pelatih lebih banyak memainkan para pemain muda untuk menjaga kebugaran para pemain. Erling Haaland berhasil mencetak brace di laga Manchester City kontra Leeds United. Tambahan 2 golnya tersebut membuat Haaland mencatatkan catatan spesial, yakni berhasil melampaui torehan gol dari sang ayah yakni Erling Haaland. Saat itu ayah Haaland berhasil mencetak 18 gol dari 181 penampilan di Premier League. Torehan gol Haaland ini bisa bertambah mengingat kompetisi Premier League masih cukup panjang. Apalagi Haaland baru tampil sebanyak 13 pertandingan. Jack Grealish menampilkan momen menghibur di laga kontra Leeds United dini hari tadi. Momen itu terjadi di menit akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-44. Hal ini berawal dari serangan balik yang dilancarkan dari sisi tengah lapangan. Berikutnya Rico Lewis menggiring bola dari sisi kanan pertahanan dan langsung melepaskan umpan. Umpan tersebut sebenarnya berhasil disambut dengan baik oleh Grealish. Sayangnya ex pemain Aston Villa ini justru menyontek bola jauh ke atas mistar gawang. Chelsea resmi layangkan tawaran resmi kepada Enzo Fernandez yang tampil apik di timnas Argentina. Bicara soal Chelsea nih, mereka bakal ditinggal Reece James selama 3-4 pekan ke depan karena mengalami cedera. Chelsea tertarik ikut dalam perburuan gelandang asal Argentina yakni Enzo Fernandez. Gelandang Benfica ini menjadi banyak rebutan banyak klub top Eropa, mulai dari Manchester United, Liverpool, dan Paris Saint-Germain. Skuad The Blues akan segera melakukan pertemuan dengan Presiden Benfica Rui Costa dan agen Jorge Mendes. Hal ini untuk menanyakan situasi tentang mantan pemain River Plate ini. Kabarnya Chelsea siap untuk membayar release clause Enzo sebesar 120 juta euro. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bomber FC Molde yakni David Datro Fofana. Penyerang 20 tahun itu baru akan bergabung di tanggal 1 Januari mendatang. Skuad The Blues harus merogoh kocek sekitar 12 juta euro untuk mendatangkan Datro ke Stamford Bridge. Kedatangan penyerang Pantai Gading itu diinginkan langsung oleh Graham Potter. Sang pelatih menilai Datro sebagai penyerang yang punya masa depan cerah. Di Liga Norwegia musim lalu dia tercatat telah mencetak 15 gol dari 37 pertandingan. Kontrak Jorginho di Chelsea akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Menurut rumor yang beredar, gelandang asal Italia itu berpeluang bakal cabut setelah kontraknya berakhir. Skuad The Blues pun merasa nggak keberatan melepas sang gelandang. Terbaru Newcastle United menjadi klub terdepan dalam perburuan gelandang berusia 31 tahun ini. Skuad asuhan Graham Potter ini sudah punya pengganti sepadan dengan masa depan cerah. Mereka pun telah melayangkan tawaran 100 juta pound sterling kepada Enzo Fernandez. Kabar buruk kembali menghampiri raksasa Premier League yakni Chelsea. Skuad asuhan Graham Potter ini kembali akan kehilangan Reece James dalam jangka waktu lumayan lama. Sebab menurut laporan, bek sayap asal Inggris itu bakal menepi selama 3-4 minggu ke depan. Hal ini disebabkan akibat cederanya di laga kontra Bournemouth kemarin. Ini bukan kali pertama James absen panjang membela skuad The Blues. Sebelumnya bek berusia 23 tahun ini alami cedera panjang sejak bulan Oktober lalu.
Manchester City diklaim gak akan belanja pemain pada bursa transfer musim dingin nanti. Kabar itu diungkapkan oleh sang pelatih yakni Pep Guardiola. Ex-Bayern Munchen ini mengaku cukup puas dengan skuad yang dia punya, sebab skuad The Citizens sudah memboyong banyak pemain pada bursa transfer musim panas lalu. Mulai dari Manuel Akanji, Sergio Gomez, Calvin Phillips sampai Stephen Ortega Moreno. Di sisi lain, Pep membantah kalau skuad Citizens sedang membidik Jude Bellingham. Arsenal akan membuatkan patung Arsene Wenger di halaman depan Stadion Emirates untuk menghormati sang legenda. Sedangkan Cristiano Ronaldo dikabarkan akan menjalani tes medis di Al Nassr dalam waktu dekat ini. Arsene Wenger akan mendapatkan penghormatan oleh mantan klubnya yakni Arsenal. Penghormatan tersebut yakni dengan membuatkan patung di halaman Stadion Emirates. Wenger dianggap menjadi salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki Arsenal. Pelatih yang sekarang bekerja di FIFA itu pernah membawa The Gunners meraih trofi emas di tahun 2004. Trofi itu memang layak diberikan mengingat skuad The Gunners saat itu sedang tampil superior. Pada kompetisi itu mereka pun gak pernah kalah selama satu musim. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan segera menjalani tes medis di klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Klub berjuluk di global ini sebelumnya sangat serius bisa memboyong sang mega bintang. Dilansir dari CBS Sport, Ronaldo akan mendapat gaji sekitar 830.000 pounds per pekan. Gak cuma itu, dia juga akan mendapatkan pemasukan hak citranya sebagai pemain bintang. Kabar ini mematahkan perkataan dari Presiden Al Nassr yakni Musali Al-Muammar. Sebelumnya dia sempat membantah kalau Ronaldo akan bergabung ke dalam klub yang dipimpinnya. Akademi Manchester United resmi melepas Cristiano Ronaldo Jr. Skuad Red Devil memutus kontrak sang pemain pasca sang ayah didepak dari dalam skuad. Dilansir dari media Gol, Ronaldo Jr. dikabarkan akan segera kembali bergabung ke Akademi Real Madrid. Kabarnya dia akan bermain di skuad Los Blancos U14. Sebelumnya Ronaldo Jr. sendiri pernah memperkuat beberapa akademi klub top Eropa. Selain MU dan Real Madrid, dia juga pernah membela Akademi Juventus. Erik ten Hag memberikan komentar pasca Manchester United gagal mendatangkan Cody Gakpo. Sebelumnya winger asal Belanda ini resmi bergabung ke sang rival yakni Liverpool. Pelatih berkepala pelontos ini mengaku nggak peduli dengan kegagalan transfer tersebut. Sebab ten Hag pun sangat yakin dengan pemain-pemain yang diasuhnya saat ini. Dia juga mengatakan kalau para pemainnya punya kemampuan untuk terus berkembang. Next, ada Marcus Rashford yang mengatakan kalau Manchester United berpeluang bisa juara Premier League karena performa yang terus meningkat. Kita jauh ke kabar sepak bola Spanyol, ada Real Madrid yang mengincar Jonathan David. Marcus Rashford memberikan tanggapan mengenai performa Manchester United di musim ini. Menurutnya, skuad Red Devil alami peningkatan performa yang signifikan. Oleh sebab itu, dia pun yakin kalau Setan Merah bisa meraih gelar juara di akhir musim. Walaupun begitu, Rashford pun bilang kalau untuk juara bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sebab para pemain dituntut untuk terus bekerja keras demi bisa menggapai target besar tersebut. Di sisi lain, Rashford sendiri merasa sudah sangat rindu dengan trofi juara. Nicolo Zaniolo disebut menjadi incaran raksasa Premier League yakni Arsenal. Sang pelatih Mikel Arteta memang sedang membutuhkan amunisi baru di lini tengah mereka saat ini. Skuad The Gunners baru akan mendatangkan Zaniolo seandainya mereka gagal merekrut Mikhailo Mudryk. Pemain AS Roma ini mulai menunjukkan penampilan terbaik pasca alami cedera. Hal ini bisa dibuktikan di mana dia telah memainkan 11 pertandingan di kompetisi Serie A musim ini. Dari 11 laga itu, Zaniolo sukses mengemas 1 gol. Real Madrid dikabarkan tengah mengincar striker baru pada bursa transfer nanti. Salah satu nama yang menjadi incaran skuad Los Blancos adalah penyerang Los Lille yakni Jonathan David. Pemain asal Amerika Serikat itu diproyeksikan untuk menjadi penerus Karim Benzema. Pasalnya pemain asal Prancis ini sudah memasuki usia yang gak lagi muda. Apalagi akhir-akhir ini Benzema kerap alami cedera yang membuat Los Blancos harus mencari amunisi baru. Namun David baru akan datang seandainya El Real gagal merekrut Kylian Mbappe. Jude Bellingham berpeluang bakal cabut dari Borussia Dortmund di bursa transfer mendatang. Real Madrid dan Liverpool saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Akan tapi Bellingham sendiri disebut lebih memilih Real Madrid sebagai pelabuhan barunya. Sementara itu Los Blancos harus merogoh kocek besar untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain. Sebab skuad di Borussia sendiri membandrol Bellingham dengan mahar 150 juta euro.
Harga ini sebanding dengan penampilan gacor sang pemain di musim ini. Bintang Atletico Madrid Joao Felix baru-baru ini membeberkan klub favorit yang akan menjadi pelabuhan barunya. Uniknya dia mengatakan kalau dirinya ingin bergabung ke Leeds United. Dilansir dari Mundo Deportivo, masih belum diketahui pasti alasan Felix ingin bergabung ke Leeds United. Seperti diketahui, Felix sendiri disebut bakal segera cabut di bulan Januari mendatang. Penyerang asal Portugal ini pun mulai menjadi incaran beberapa klub raksasa Premier League, mulai dari Manchester United, Chelsea, sampai raksasa asal kota London yakni Arsenal. Barcelona berencana untuk melepas Memphis Depay pada bulan Januari nanti, sebab Blaugrana ingin mengurangi beban gajinya dan menambah dana untuk menyeimbangkan finansial. Namun rencana tersebut terancam bakal gagal terrealisasi di musim dingin nanti. Pasalnya ex-MU ini nggak mau pergi dari Camp Nou Spotify, sebab dia bertekad untuk menghabiskan kontraknya dan bangkit pasca Piala Dunia. Di sisi lain sampai saat ini juga belum ada tawaran untuk Memphis Depay. Kamar Lionel Messi yang berada di Qatar dikabarkan akan dialihfungsikan menjadi museum. Bicara soal Messi, ada Jurgen Klopp yang masih ingin menikmati permainan La Pulga. Qatar University merupakan tempat timnas Argentina menginap selama Piala Dunia berlangsung. Gak terkecuali Lionel Messi yang pada akhirnya meraih trofi juara dunia untuk pertama kalinya. Hal ini membuat pengelola setempat kepikiran untuk membuat museum mini di Kamar La Pulga. Hal ini untuk menghormati kesuksesan mega bintang dalam merengkuh gelar juara. Selain itu, ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih Qatar University untuk skuad La Albiceleste. Pasalnya, skuad asuhan Lionel Scaloni ini sudah memilih tempat itu dibanding hotel bintang 5. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengakui kalau Lionel Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Alasannya karena La Pulga dianggap telah memainkan sepak bola yang luar biasa. Walaupun begitu, pelatih asal Jerman ini mengatakan jangan terburu-buru mengakhiri perdebatan GOAT. Pasalnya, klub sendiri masih ingin melihat Cristiano Ronaldo bersaing dengan Messi. Sebelumnya, klub juga sempat menyatakan kekagumannya pada La Pulga. Bahkan dia memiliki foto selfie bersama Messi yang masih tersimpan di ponsel pribadinya. Marco Verratti resmi memperpanjang kontraknya bersama raksasa Prancis yakni Paris Saint-Germain. Pemain asal Italia ini dikabarkan akan dikontrak sampai tahun 2026. Perpanjangan kontrak Verratti ini nggak terlepas dari penampilannya berseragam Les Parisiens. Terbukti dia sukses menyumbangkan berbagai gelar di PSG. Sebelumnya Verratti sendiri telah bergabung dengan Paris Saint-Germain sejak bulan Juni 2012 lalu. Saat itu dia didatangkan dari Pescara dengan mahar sebesar 12 juta euro. Timnas Jepang memastikan kalau Hajime Moriyasu akan tetap menjadi pelatih setidaknya sampai Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua Federasi Jepang yakni Kozo Tajima. Tajima yakin kalau Moriyasu merupakan pelatih yang punya kualitas. Dengan bertahannya Moriyasu ini menjadikan dirinya sebagai pelatih pertama Jepang yang bertahan pasca Piala Dunia. Sebelumnya Federasi Jepang sendiri dirumorkan bakal memecat Moriyasu dari kursi kepelatihan. Saat itu Marcelo Bielsa menjadi kandidat kuat pengganti sang pelatih. Kita masuk ke persiapan timnas Indonesia. Ada Sintayong yang menyoroti minimnya persiapan skuad Garuda di Piala AFF. Di kabar penutup guys, ada pelatih timnas Thailand yang memuji Sintayong dan dianggap sebagai pelatih yang kompeten. Timnas Indonesia akan melakoni matchday ketiga melawan Thailand di fase grup Piala AFF 2022. Sang pelatih Sintayong menyoroti persiapan skuad Garuda yang dinilai sangat minim. Pelatih asal Korea Selatan ini bilang kalau persiapan skuad Garuda dianggap kurang maksimal. Alasannya karena kompetisi Liga 1 sempat berhenti akibat tragedi Kanjuruhan. Meskipun begitu, Sintayong menyebut kalau anak asuhnya perlahan sudah bisa mulai bangkit. Dan dia yakin kalau Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bisa memenangkan pertandingan di laga sore nanti. Pelatih timnas Thailand yakni Alexander Polking memberikan sanjungan lebih kepada Sintayong. Juru taktik asal Brazil ini menyebut Sintayong adalah pelatih yang luar biasa. Dia mengatakan kalau pelatih asal Korea Selatan ini memberikan warna baru untuk skuad Garuda. Hal ini disebabkan karena Sintayong punya pengalaman yang sudah nggak diragukan lagi. Polking melihat dari sisi prestasi Sintayong saat membesut timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Salah satunya dengan mengalahkan tim unggulan sekelas Jerman. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Balikrif 84. Coba CR7 main di Liga 1. Iya guys, kalau misalkan Bang Dodo sampai ke sini, kira-kira dia main di klub mana ya? Kalau aku sih pengennya dia di Borneo FC. Kalau kalian di mana? Komen di bawah. Sampai jumpa.